Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Berliana Siregar. Saya berasal dari jurusan Administrasi Publik dengan NPM D1D01747. Saya merupakan peserta KKN Mandiri Universitas Bengkulu periode 91 tahun 2020. Setelah di video pertama kemarin saya menjelaskan informasi mengenai kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat mencuci tangan dan mengajarkan bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar. Di video kedua ini saya akan memberikan informasi mengenai kesalahan-kesalahan yang masih sering dilakukan orang ketika menggunakan masker di tengah pandemi COVID-19 ini, dan bagaimana cara menggunakan masker yang baik dan benar agar dapat terlindung dari dampak bahaya pandemi COVID. Seperti yang kita ketahui, di tengah pandemi COVID-19 ini, selain dianjurkan untuk membawa hand sanitizer ketika keluar rumah, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain sebagainya, salah satu anjuran penting yang harus dilakukan adalah menggunakan masker. Namun sayangnya, orang-orang masih salah dalam penggunaan masker, sehingga penggunaan masker ini menjadi tidak bermanfaat atau tidak efektif dalam melindungi diri agar tidak terkena dampak COVID-19. Apa saja sih kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan seseorang ketika menggunakan masker? Simak tayangan berikut ini. Menggunakan masker hanya sampai bawah hidung. Pergi dulu ya. Penggunaan masker seperti ini masih dapat menyebabkan virus masuk melalui saluran pernapasan, yaitu hidung. Masker tidak menutup bagian dagu. Hindari penggunaan masker yang masih memperlihatkan dagu. Hal ini karena mulut kita letaknya dekat dengan dagu, sehingga masih besar kemungkinan virus dapat masuk ke mulut melalui perantara dagu. Maka dari itu, masih digalakkan himbauan untuk tidak sering menyentuh bagian wajah ketika pandemi COVID-19 ini. Meletakkan masker di bawah dagu atau di leher. Hindari meletakkan masker di bawah dagu. Hal ini karena bagian dagu merupakan bagian dari tubuh kita yang tidak tertutup pada awal penggunaan masker. Bisa jadi dagu kita ini menyimpan banyak bakteri, bahkan sudah terpapar virus corona, sehingga dapat ditularkan ke bagian mulut atau hidung kita. Maka dari itu penggunaan masker harus sempurna menutupi bagian wajah kita, tidak boleh diletakkan di bawah dagu. Melepaskan masker saat berbicara dengan orang lain. Hai. Hai Pak, kamu dari mana? Dari rumah Dava, kerjain tugas tadi. Ini kamu ngapain? Yang selanjutnya, jangan melepaskan masker ketika berbicara dengan seseorang. Ketika berbicara dengan seseorang di masa pandemi COVID-19 ini, tidak dianjurkan untuk membuka masker terlebih dahulu, karena saat berinteraksi dikhawatirkan terjadi penularan virus corona dari satu orang ke orang lainnya. Dan juga tetap ingat untuk menjaga jarak minimal 1 meter antara satu orang dengan orang yang lainnya. Menyentuh kain masker saat sedang menggunakan masker. Aneh banget nih. Mana ya Werda? Lama banget datangnya. Jangan menyentuh masker kain ketika digunakan. Hal ini karena tangan kita dapat menjadi sumber kuman, bakteri, dan virus, sehingga resiko penyebaran virus corona menjadi lebih tinggi atau lebih besar. Tips menggunakan dan merawat masker. Lalu bagaimana sih saya harus menggunakan dan merawat masker kain? Untuk penggunaan masker kain, yang pertama, pastikan bahwa tangan yang akan digunakan untuk menggunakan masker tersebut bersih, sehingga masker tidak terpapar tangan yang memegang masker tersebut. Sebelum menggunakan masker, periksa dulu masker yang akan digunakan. Pastikan bahwa bagian masker tetap utuh, tidak robek ataupun terdapat celah yang dapat menjadi sumber masuknya virus corona melalui hidung dan mulut.
Lalu pilihlah masker yang sesuai dengan bentuk wajah agar penggunaannya bisa sempurna menutupi seluruh bagian wajah sehingga tidak ada celah di kanan ataupun kiri yang dapat menjadi sumber masuknya virus corona. Hindari menyentuh masker ketika digunakan dan selalu pastikan bahwa masker yang digunakan bersih dan tidak basah. Jika sedang berpergian, pastikan Anda membawa lebih dari satu masker karena masker kain tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama dan juga masker kain ini tidak dapat digunakan berhari-hari. Masker kain harus dicuci terlebih dahulu setiap harinya dengan menggunakan deterjen atau lebih bagusnya lagi masker tersebut direbus terlebih dahulu baru dicuci menggunakan deterjen untuk memastikan terbunuhnya bakteri, kuman, dan virus yang ada pada masker tersebut. Apa saja sih jenis masker itu? Masker terbagi menjadi dua, yaitu masker medis dan masker non-medis. Untuk penggunaan masker medis sekarang dibatasi. Hal ini karena hanya orang-orang tertentu yang dapat menggunakan masker medis ini. Alasannya yang pertama karena jumlahnya yang sulit didapat dan harganya yang tinggi, dan penggunaannya dikhususkan untuk beberapa kategori. Yang pertama yaitu orang yang bekerja di bidang kesehatan. Karena orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan ini, resiko terpapar virus coronanya lebih besar daripada masyarakat umum atau masyarakat biasa. Lalu yang kedua, orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit, imunitas tubuhnya sedang rendah sehingga resiko terpapar virus corona lebih besar sehingga diwajibkan untuk menggunakan masker medis ketika berpergian. Dan yang ketiga adalah lansia di atas 60 tahun, terutama yang sedang mengidap penyakit diabetes darah tinggi. Karena orang-orang lansia yang berusia 60 tahun dengan menderita penyakit ini lebih cepat terpapar virus corona. Yang kedua, penggunaan masker non-medis, lebih tepatnya masker kain, diperuntukkan untuk masyarakat umum dalam rangka mencegah penularan virus corona antara satu orang dengan orang lainnya. Selain mudah didapatkan, masker kain ini juga dapat diproduksi sendiri di rumah. Tidak sulit mendapatkannya seperti halnya masker medis yang saat ini sulit diperoleh dan harganya juga tinggi. Bagaimana cara menggunakan masker yang baik dan benar? Lalu bagaimana sih tips cara menggunakan masker kain yang baik dan benar sehingga mampu mencegah penularan virus corona dari satu orang ke orang lainnya? Yang pertama, pastikan kedua telapak tangan kita sebelum memegang masker ini dalam keadaan bersih. Jika dalam keadaan sulit memperoleh air, kalian bisa menggunakan alternatif lain seperti penggunaan hand sanitizer untuk membersihkan kedua telapak tangan. Yang kedua, pastikan yang kalian pegang adalah karet di bagian ujung masker, bukan memegang bagian masker. Karena seperti yang dijelaskan pada ilustrasi tadi bahwa tangan kita ini banyak mengandung bakteri, kuman, dan virus yang mungkin saja dapat kita tularkan ke pemegangan bagian kain pada masker. Yang ketiga, untuk menggunakan masker, gunakan ujung karet masker di telinga kanan terlebih dahulu. Lalu disusul oleh penggunaan karet di telinga bagian kiri. Pastikan masker yang digunakan menutup bagian wajah dengan sempurna seperti yang kita lihat di samping saya ini, yaitu bagian masker benar-benar menutup bagian lubang hidung dan dagu sehingga resiko penyebaran virus corona melalui hidung dan mulut dapat diperkecil dengan penggunaan masker ini. Pastikan masker yang digunakan adalah masker bersih yang belum digunakan sebelumnya. Masker dapat digunakan berkali-kali dengan catatan rajin dicuci ya teman-teman. Selain memperhatikan kebersihan tangan ketika akan menggunakan masker, kita juga harus memperhatikan kebersihan tangan ketika hendak melepaskan masker. Kedua telapak tangan kita harus dipastikan benar-benar bersih. Seperti yang saya katakan di awal, jika saat itu kalian sulit untuk menjangkau air, kalian bisa menggunakan alternatif penggunaan hand sanitizer pada kedua telapak tangan untuk membunuh kuman, bakteri, dan virus yang ada di tangan. Ketika kalian sudah memastikan bahwa kedua telapak tangan kalian benar-benar bersih, barulah buka masker. Catatan, ketika kalian akan membuka masker, pastikan yang kalian pegang adalah ujung karet masker. Lagi-lagi bukan pada bagian kain masker. Dan pastikan bagian masker, kain masker tidak mengenai wajah kalian yang sudah membuka masker. Karena dikhawatirkan setelah seharian bekerja dan beraktivitas di luar rumah,
Kain yang ada pada masker ini mungkin saja sudah terpapar bakteri, kuman, ataupun virus, sehingga penggunaannya bisa dilakukan di lain hari dengan catatan sudah dicuci bersih. Itulah tadi informasi seputar kesalahan-kesalahan yang masih sering dilakukan ketika menggunakan masker kain. Lalu, saya juga sudah memberikan tips dan trik menggunakan masker dengan baik dan benar sehingga diharapkan bisa mencegah penularan virus corona. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way